Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, berarti sudah diberikan kenikmatan kesehatan karena bisa hadir dalam belajar hari ini. Oke, Ibu selanjutnya akan memaparkan materi siapa kalau di malam hari melihat langit begitu nampak ada cahaya. Kira-kira itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar, itu namanya bintang. Oke, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata surya, yang termasuk yang tadi kita sebutkan tadi, bintang. Mari kita ulas berikut ini. Oke, dalam PPT ini nanti Ibu akan memaparkan adanya materi, video, dan nanti kalian akan mengisi sebuah kuisis. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama. Pertama, tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Apa itu matahari? Matahari adalah pusat tata surya. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Oke, next, selanjutnya ada planet. Planet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Lintasan planet berbentuk elips. Lintasan ini disebut orbit. Oke, next, selanjutnya yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil di antara planet-planet lainnya. Suhu di planet ini sangat panas karena dekat dengan matahari. Yang kedua, Venus. Venus disebut bintang timur atau bintang fajar. Disebut demikian karena Venus ini bercahaya terang di sebelah timur sebelum matahari terbit, atau kadang-kadang dapat juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam, sehingga sering juga dinamakan bintang barat. Yang ketiga, ada bumi. Di antara planet dalam tata surya, hanya bumi yang dihuni oleh makhluk hidup. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Bumi mempunyai atmosfer yang mengandung banyak oksigen. Yang keempat, ada Mars. Mars, planet ini sangat menarik karena beberapa hal Mars mirip dengan bumi. Mars disebut juga planet merah karena permukaannya itu tampak berwarna kemerah-merahan. Yang kelima itu ada Jupiter. Jupiter mempunyai gaya tarik yang sangat besar, melebihi gaya tarik bumi. Atmosfer Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium, sementara gas oksigen dan nitrogen sangat kurang, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan di planet ini. Yang keenam, ada Saturnus. Planet ini tampak sangat indah, mempunyai cincin yang mengelilingi planet ini. Cincin itu terbentuk oleh bubuk batuan yang berputar mengelilinginya. Tidak ada oksigen, tetapi ada gas-gas yang beracun. Yang ketujuh, ada Uranus. Pada planet ini tidak ada oksigen dan selalu dikelilingi awan yang tebal. Hal ini yang menyebabkan sinar matahari terhalangi untuk mencapai Uranus. Dan yang kedelapan yaitu Neptunus. Pada planet Neptunus tidak ada oksigen, penuh dengan awan yang tebal dan tidak ada kehidupan. Planet-planet yang garis edarnya di dalam garis edar bumi disebut planet dalam. Planet dalam meliputi ada Merkurius dan Venus. Dan selanjutnya ada planet-planet yang garis edarnya di luar garis edar bumi disebut planet luar. Misalnya ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Benda-benda langit.
benda-benda langit, yaitu ada satelit. Nah, satelit ini merupakan benda-benda yang bergerak mengelilingi planet. Satelit dibedakan menjadi dua macam ya, yaitu ada satelit alam. Satelit alam ini yaitu satelit yang sudah ada di dalam tata surya, contohnya bulan. Kalau satelit buatan, satelit yang dibuat oleh manusia, contohnya satelit Palapa. Ada asteroid. Asteroid beredar antara lintasan Mars dan Jupiter. Kumpulan benda langit itu terdiri atas gumpalan batu dan logam yang mengapung di angkasa. Dan ada meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit yang kecil melayang-melayang di luar angkasa atau disebut bintang beralih. Meteoroid yang terlalu dekat dengan bumi karena gaya gravitasinya sehingga masuk ke bumi. Selanjutnya ada komet. Komet merupakan benda langit yang beredar mengelilingi matahari dan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Komet sering disebut bintang berekor. Nah, tadi yang sudah disebutkan bintang. Nah, bintang ini adalah benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya sebagai sumber cahaya. Oke, materinya sudah selesai Ibu paparkan. Kita kembali ke menu. Tadi materi pun sudah, mari kita tayangkan video. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus.
tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi mampat di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi, yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya? Oke, selanjutnya kita akan mengisi link kuisis. Nah, kita akan mengisi beberapa pertanyaan yang ada di dalam kuisis ini. Oke, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, tadi sudah selesai mengisi kuisis. Dan sekarang mari kita hafalkan apa yang tadi materi yang sudah ibu paparkan. Biar ingat ya, ikutin ibu.
1, 2, 3. Nama-nama planet dalam tata surya jumlahnya 8. Yuk kita hafalkan: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Planet Merkurius, planet yang terkecil. Jupiter terbesar, bercincin Saturnus. Venus si kejora, Mars planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Yeay. Oke, nanti kalian bisa hafalkan yang materi tadi sudah dipaparkan dengan nyanyian tadi, menghafal nama-nama planet biar lebih mudah diingat. Oke, sampai sini pertemuan ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, semoga ilmu atau pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dari ibu. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.